Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadallah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhir Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan menyampaikan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat. Tentunya dalam makom majelis dzikir Ma'rifatullah dalam tayangan YouTube Buya Pasaman Timur, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, tentunya dengan meningkatkan tolabul ilmi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu memperdalam hakikat daripada perbuatan amal dan ibadah. Insya Allah dalam waktu dan kesempatan yang kita muliakan ini, saya akan berbagi tentang wawasan ilmu pengetahuan yang mana dalam rangka perjalanan rohani kita kepada Allah, mengenal lebih hakikat kepada hakikinya ketuhanan Allah dalam asmanya bernama Allah. Ilah ba'dal tunggal dalam sebutan hu pada aku, karena aku ingin menjadi Tuhan maka kujadikanlah umat sebuah kodrat, naf berupa diri, dan aku ingin dipanggil dengan kalam Allah, dengan nama Allah. Hal ini disempurnakan bagi kita yang dalam rangka menetapkan al-bidu al-ma'budun. Menyembah dan disembah ini kita akan mendapatkan suatu pengetahuan. Tidaklah dikatakan seorang menyembah dalam bentuk abid, tidaklah sesuatu yang disembah dalam ma'bud kalau tidak dia berilmu kepada Allah. Dalam hal ini kita melihat dari posisi kalamnya Allah. Sebagaimana yang kita kenal asma Allah terbuat dari 4 huruf alif lam lam ha. Arti dan makna dari alif dan lam ha ini mengandung suatu ayat yang bersifat muqarrabun, yang bisa menampung menjadi suatu nama yang bisa mentajalikan seseorang kepada Tuhan. Mengenal yang punya nama melalui sebuah nama yang telah ditetapkan. Asma berupa wujud daripada zat. Berbeda dengan kita mengenali Asmaul Husna, yaitu disifatkan kepada nama-nama lain. Tetapi kalau asmanya Allah adalah namanya sendiri, disebut dengan kodrat bizzat. Dalam pengenalan ini
tidaklah kita mengatakan sebuah itu Tuhan kalau kita belum tahu sejauh mana kodrat yang ada di dalam huruf yang 4 tadi, di dalam hijaiyah alif lam lam ha terhadap sebuah ketuhanan. Wajib kita mengenal lebih dalam lagi tingkatan-tingkatan yang ada, aras-aras yang duduk di dalam huruf yang 4 tadi, sehingga dia bermaujud sebagai Rabbil Alamin, atau dikatakan sifat aftar bagi Allah, yaitu sifat dohirnya. Dohirnya Allah dalam Rabbul Alamin, batinnya Allah dalam Ilahin Nas. Ini ada keterpisahan antara aftar dengan ba'dal. Aftar adalah alif yang didohirkan berwujud daripada dohir manusia, sementara ba'dal adalah sifat batin lenyap dalam bismillah diwujudkan kepada rohaninya dalam bentuk asma dan ismi. Asma adalah gejolak dalam bismillah ala basmalah, merupa adalah hulu jasad, sementara ismi adalah bersifat naluri atau nurani bagi diri manusia, itu dikatakan pada sifat hayyan. Ini tidak boleh diamalkan oleh hal-hal yang bersifat dohir. Dohir yang ada pada Muhammad adalah wujud daripada sekalian keumatan, tapi dohir yang ada pada Adam bersifat asma adalah kodrat daripada Allah bersemata. Kalau kita kembali mengingat di mana besar atau di mana posisi ketuhanan di dalam nama tadi, sehingga terjadinya Rabbil Alamin, Tuhan dari sekalian alam. Seperti apa wujud ketuhanan itu yang ada di dalam asmanya tadi? Seperti apa wujud-wujud kodrat yang terjadi di dalam hijaiyah alif lam lam ha, sehingga menjadi panutan adbudun daripada penyembahan sekalian alam. Pengenalan hal ini kita harus kembali mengingat dasar daripada wujud semua terjadi itu adalah batin Allah yang 4 perkara tadi: napas, tanapas, ampas, dan nupus. Itu adalah wujud daripada sebuah dasar terjadinya semua wujud, yaitu adalah dasar wujudnya Allah, dinamakan batinnya Allah, batin diri. Dalam hal ini, kalau kita ingat kembali sifat tajalli daripada Allah kepada alam, tidak lepas daripada sifat kodrat alam yang berkodrat nur dan zat. Nur adalah sifat hayat bagi Allah pada alam, dan zat adalah sifat kodrat bagi Allah pada alam. Berbicara kita kembali melihat kepada sisi alam, di mana ketuhanannya di dalam nama tersebut, maka dalam hal ini kita harus mengenal kembali apa saja yang wujud, yang mawujud di dalam asmanya. Dari 4 hijaiyah tadi kita harus ingat kembali dasar utama. Ibarat sebuah kodrat akan mawujud berupa sebuah wujud di dalam alam ini, tentunya kita ingat kembali kepada kodrat awal, atau disebut dengan jauhar awal, ya, disebut dengan jauhar awal. Jauhar awal ini adalah diri batinnya Muhammad, disebut Ahmad. Ini jauhar awal. Ini yang dikatakan Ruhul Kudus. Jadi lah wujud daripada mawujud Allah pada alam itu disebut dengan Ruhul Kudus. Ruhul Kudus adalah kesucian batin yang sangat suci yang diadakan sebagai batin dirinya Muhammad. Muhammad batinnya adalah Ahmad, batin Ahmad adalah Ahad. Tapi dalam perjalanan ini nyata sudah perjalanan batin Ahmad dinamakan Rohul Kudus.
Ruhul Kudus inilah yang akan menjadi sebuah diri disebut dengan diri jauhar awal atau dinamakan jauhar basita. Jauhar basita ini adalah sewujud diri namanya. Kalau dia berbentuk ayan kerajiah, tapi kalau dia berkodrat disebut ayan sabitah. Ini berawal dari nama diri jauhar. Jauhar ini adalah diri Muhammad awal. Nah, diri Muhammad awal yang wujud dinamakan dengan Ahmad. Setelah alam ini terbuka dengan adanya terbentuk Nur Muhammad tadi, dengan memujinya Nur kepada Allah, disebutlah dia dengan ujutan adalah sebutan dengan Nur Muhammad. Dan Nur ini memuji beribu-ribu tahun tentang wujudnya Allah, tentang adanya Allah sebagai Tuhan. Maka memujilah Nur kepada Tuhan. Tapi karena Allah maha dengan segalanya, maka Allah menetapkan ketuhanannya pada Nur, ditetapkan ketuhanannya kepada Zat, ditetapkan ketuhanannya kepada batin, ditetapkan ketuhanannya kepada sir, sebelum manusia mengalami masa bertuhan. Tapi Nur, Zat, batin dan sir telah mengalami masa bertuhan. Apa yang dikatakan masa bertuhan? 4 dari kodrat tersebut telah ditajalikan oleh Allah menjadi kodrat, satu kodrat dinamakan kodrat batin jauhar, yaitu batang tubuhnya Muhammad, yaitu batinnya Muhammad, disebut dengan diri jauhar atau diri Ahmad. Kalau di alam ini dinamakan jauhar basita, yaitu diri yang menjadikan semuanya. Untuk itu Allah perintahkan kembali sebelum alam ini diduduki oleh Rabbil Alamin, maka dijadikanlah oleh Allah tauhid awal. Apa yang ditauhid awalkan? Nur yang awalnya berdiri sendiri, dia harus mengatakan pemujiannya melalui syahadatnya. Maka dia mengatakan syahadat awal kepada Allah bersifat pada nur, yaitu la ilaha illallah Muhammad wujudullah. Maka setelah diakui oleh wujud nur yang ada awal sebelum semua terjadi, maka awal alam adalah nur, maka nur bersahadat kepada Allah yang menjadikan, bahwasannya dikalamkan kalam batinnya dengan bahasa la ilaha illallah Muhammad wujudullah. Jadi jadikanlah aku Muhammad yang memujimu ya Allah. Jadi situlah maka Allah menetapkan kembali kepada sifat nur terhadap kodrat yang diberikan nama Muhammad. Maka kodrat nama Muhammad, jadi Nur Muhammad ini bersahadatkan kembali kepada Allah dengan mengatakan la ilaha illallah nur haqqullah. Maka terjadilah Nur Muhammad dari awalnya nur yang memuji, bukan Nur Rasulullah, tapi namanya Nur Muhammad, nur awal yang terjadi. Tapi dengan sudah pengakuan dan persahadatan disatukan oleh Allah kembali menjadi Nur Muhammad, maka dikatakanlah syahadatnya la ilaha illallah nurul haqqullah. Jadi setelah menjadi Nur Muhammad, maka diwujudkanlah kepada zatnya Allah, maka Allah menetapkan kepada nur luput di dalam zat. Maka zat ini akan menyampaikan pernyataan syahadat kodratnya kepada Allah, la ilaha illallah Muhammadun astaghfirullah. Sungguhnya atas ucapan dan kejadian awal yang dia alami, disitulah mohon ampunnya kepada sifat Allah dengan kodrat Muhammad, dan menyatakan kesalahan telah mendahului alam daripada nur. Inilah akhirnya batin yang telah dilenyapkan zat ke dalam batin dengan syahadat tersebut, maka Allah memerintahkan beralapa dan bersatulah sujud batin kepada Allah.
dengan mengatakan la ilaha illallah huwallahu ruhum. Jadi dengan la ilaha illallah wallahu ruhum, maka semua kembali menjadi wujud batin, menjadi satu. Maka di dalam satunya wujud batin awal menjadi Ruhul Kudus tadi, maka Ruhul Kudus juga mengucapkan suatu syahadat kepada Allah dengan mengkalamkan kun sholli ala Muhammad, maka jadilah sesungguhnya asalnya bernama Muhammad. Nah, jadi terjadilah Ruhul Kudus, ruh suci yang dikatakan dengan batinnya Muhammad, atau dikatakan dengan kalam wa ruhul ruhum. Nah, inilah illallahu wallahu ma'ruhum. Jadi kalau sudah batin menyatakan asal usulnya itu menjadi kodrat yang dinamakan Muhammad, maka jelaslah bahwasannya semua yang terjadi itu yang sifatnya batin adalah umat. Dikumpulkanlah semuanya menjadi kodrat umat. Nah, inilah yang akan dizahirkan oleh Allah untuk mendapatkan tajalli ketuhanannya kepada alam. Setelah satu menjadi diri jawhara awal, inilah yang akan maujud. Kalau dia maujud berbentuk, itu diberikan nama oleh Allah, yaitu penampakan yang dihalalkan. Inilah yang dikatakan ahyan karajiyah. Kalau dia ada, hidup, tapi bersifat sabitah, nah inilah yang dikatakan ahyan sabitah. Untuk itu dalam proses hakikat tadi, maka Allah menghimpun seluruh proses daripada empat nur tadi menjadi suatu kodrat. Inilah yang akan menjadi diri jauhar, ya, diri jauhar yang berasmakan Allah, yang menjadi ayan sabitah dan karajiahnya Allah, yang menjadi diri batin dan sirnya Allah yang akan wujud di dalam kalam Allah alif lam lam ha. Untuk itu kita akan melihat apa saja kodrat-kodrat yang mewujud ke dalam alif lam lam ha, sehingga semua alam ini menyembah kepada wujud yang ada di dalam kodrat alif lam lam ha tersebut. Daripada hal-hal yang seperti ini, kita ingat rumus falakiyah menandakan jumlah 4 itu adalah kodrat. Jumlah 4 adalah kodrat. Di sini kita akan mengalami 4 kodrat dikali 7 kodrat yang akan masuk ke dalam kodrat alif lam lam ha. 4 pertama yang akan masuk adalah batin Allah, ampas, napas, tanapas, dan nupus. Itu adalah alasnya, dasar awal hayatnya, yaitu dikatakan sebuah asma Allah itu izzatullah, alam izzat, karena yang memasuki pertama adalah batinnya Allah. 4 batin Allah, maka disusul oleh wujud asal alam mula jadi, yaitu 4 zat alam. 4 zat alam ini berdiri dalam kodrat alif lam lam ha, yaitu di, wadi, mani, manikam. Zat yang 4 ini sir menjadi sebuah batin. Jadi zat yang 4 tadi sir atau lenyap, mewujud menjadi 4 batinnya Allah. Apa yang menjadi 4 batinnya Allah masuk ke dalam alif lam lam ha? Pertama, masuknya wujud dari segala muasal 4 kodrat asalnya batin pada alam ini, yaitu pertama dikatakan batin sultaniyah, yang kedua batin mukhadiyah, yang ketiga batin diniyah,
yang keempat batin ruhaniyah. Itu masuk lenyapnya di wadi manikam menjadi sultaniyah, menjadi mukhadiyah, menjadi ruhaniyah, ya, dan menjadi diniyah. Ini empat dasar wujud Islam itu terjadi dari kodrat tadi. Nah, dari kodrat tadi dia mewujud kembali menjadi suatu kodrat empat an-nazir yang mewujud pada diri, yaitu sifat melihat, sifat mendengar, sifat berkata, dan sifat merasakan. Ini akan masuk dari batin yang empat tadi yang mewujud di dalam kodrat diri alif lam lam ha tadi. Nah, setelah itu mewujud, maka kita lihat kembali kepada yang kelima, maka batin yang empat itu ternyata adalah empat kesucian, zat yang sangat suci yang jatuh ke dalam empat kitab. Ya, itu adalah zat yang suci. Sultaniyahnya, muqadiyahnya, ruhaniyahnya, diniyahnya, ini menjadi zat suci yang menjadi kodrat kitab, tapi bukan asal kitab, tapi zat suci, ya, yang menjadi kodrat kitab yang jatuh kepada kodrat-kodrat Al-Quran, Injil, Zabur, dan Taurat. Setelah An-Nazir ini, pandangan, penglihatan ini semua menjadi sir batinnya Alkitab. Makanya terjadi empat dari kodrat diri kita ini. Ini namanya An-Nazir, di bawah leher ke bawah namanya An-Nasyir. Itu beda. Ini rasa iman, di sini yakin. An-Nasyir. Iman dengan yakin itu beda. Nah, setelah itu baru kita mengalami kedatangan empat daripada nur Alkitab tadi yang menjadi diri halus, yaitu diri jauharnya, asal muasal jasad. Ya, kalau kita kehilangan jasad, tapi yang asal diri tidak boleh, asal jasad tidak boleh kehilangan. Nah, di sini kita mengalami empat kodrat lagi yang masuk ke dalam empat hijahiyah lagi yang mewujud daripada nur kitab tadi. Maka ini yang dikatakan empat anazir jasad, ya, empat anazir jasad, yaitu berupa yang pertama ruh narun. Nah, ini warnanya merah, ya. Yang kedua dikatakan juga dengan nur Hamawaun, ya. Nur Hawaun ini adalah warnanya kuning. Nah, yang keempat, yang ketiga nur Maun, warnanya putih, dan terakhir nur Turabun, ini warnanya hitam. Jadi inilah yang dikatakan nur diri, nur jasad, atau dikatakan dengan nur jauhar yang menjadi nur Muhammad. Empat nur Muhammad yang ada menjadi di wadi manikam asalnya tadi berwujud empat nur di dalam diri manusia. Makanya kalau kita lihat jasad kita yang sebenarnya, pasti nur yang empat tadi inilah. Dikala kita senang, aura kita beda, marah merah, takut putih, segala macam, marah bisa hitam, bisa hijau, wah, macam-macam. Ini adalah sifat daripada aslinya jasad. Jadi kalau kita menghilangkan jasad dalam ibadah boleh, tapi nur yang empat itu tidak boleh hilang. Nah, itu dinamakan dengan sifat jasad. Yang ketujuh, yang terakhir, barulah masuk kodrat. Nah, kodrat inilah yang menentukan mewujud daripada tujuh kodrat tadi.
7 kali 4 tadi, ini yang berwujud makom, berwujud makom. Makom pertama adalah dari yang 4 ini disimpulkan menjadi 4 makom asal muasal jadinya, yaitu apa? Dia terpecah menjadi 4 makom. Pertama ada di makni, yang kedua ada di kubah, yang ketiga ada di kolbi, yang keempat ada di jasad. Ini di wadi mani manikam. Maka dia masuk ke dalam kodrat daripada wujud yang 4 tadi. Maka dia mulai berkodrat, mulai berbentuk. Yang dikatakan makni itu kepala, tulisannya mim. Yang dikatakan markubah adalah ha, dada. Dan dikatakan kolbi adalah perut, itu ya. Dan dikatakan jasad, dal atau perjalanan atau maujudnya adalah jasad atau kaki atau perjalanan. Inilah yang menjadi kodrat mim ha mim dal atau Muhammad, jauhar basita. Inilah jasad yang berawal dari batin dan maujud menjadi batin. Inilah kodrat yang dikatakan atau Allah. Jadi kesimpulan kodrat Tuhan adalah diri, dan diri wujudnya adalah Tuhan. Nah inilah, maka berbedalah asma dengan kodratnya, yaitu diri. Jadi diri asma atau dikatakan dengan diri aftar adalah sifat dohirnya Allah yang diwujudkan untuk menyembah. Alif lam mim, aku diwujudkan untuk menyembah, aku dizohirkan untuk menyembah. Jadi dalam hal ini bukanlah kita mengkaji diri, tapi mengkaji dohirnya Allah menjadi diri sifat yang akan bisa menghadap wujud dari Pakdal, diri tersirat. Kalau yang tersurat atau yang dohir ini maju ke dalam diri yang tersirat, luput di dalam wujud, inilah billah. Bagaimanapun na'an ta'alaihim, aku na'an diri batin, ta'ala adalah Tuhan, ihim adalah diri. Tetapi ingat, dia harus bertemu dengan ghairil ma'du bi alaihim. Dia harus masuk ke dalam batin Tuhan. Inilah wujud daripada penyembahan tadi dan wujud dari wasilah menghadap. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, total dari seluruh 4 kali 7 berjumlah 28 kodrat. Maka 28 inilah yang menyatakan jumlah dari huruf hijaiyah Al-Quran di luar alif. Karena alif tersirat menjadikan semuanya. Makanya alif mengeluarkan dari samping kanannya 28 kodrat. Ya, makanya kita menulis Arab itu ke kiri karena kita keluarkan dari kanannya. Jadi disinilah bahwasanya nyata sudah yang kita lihat ini adalah sifat syahudul kasroh bil wadah dan kusudul wadah bil kasroh. Artinya melihat kezahiran Allah dari diri dan melihat batin Allah dari kalbi. Ini adalah dikatakan diutamakan sekali oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya wazahiru, ya ingat, zahiru rabbi wal batinu abdi. Artinya zahirmu menuju Tuhan, berkodrat Tuhan, dan batinmu berkodrat umat. Ini juga harus mengerti cara menjalankannya, ya, dan cara mentajalikan semuanya. Insya Allah di lain waktu kita akan belajar cara mentajalikan kodrat Tuhan di dalam namanya. Tetapi secara jabariyah saya sudah menerangkan, jangan kamu mengatakan nama Tuhanmu Allah kalau kamu tidak tahu
rakitan wujud yang ada di dalam nama tersebut. Kenapa? Asmaul Husna. Ingat, nama itu menyimpan diri. Baik para jemaah sekalian, mudah-mudahan mudah dicerna dan mudah dipahami. Tidak lain tidak bukan mujahadah di tangan umat. Ya, mujahadah adalah suatu perjuangan bagaimana kita memperjalankan diri kita untuk mencapai ketuhanan diri. Agama adalah pelayan dari diri dan Tuhan. Adanya agama sebagai wadah tetapi tidak ada kodrat yang diwadahkan, itu akan membuat kerugian. Maka tingkatkanlah nilai ibadahmu dengan meningkatkan ilmu, karena dengan ilmu lah semuanya bisa berjalan dengan baik. Tidak ada ibadah tanpa ilmu. Ingat, ibadah itu napasnya adalah ilmu, dan ilmu kodratnya adalah ibadah. Kalau hanya sekedar berilmu, iblis pun tinggi ilmunya. Tapi kalau beribadah hanya khusus kepada umatnya. Jadilah dan carilah umat di dalam diri. Sesungguhnya sama artinya kamu mencari Tuhan. Karena umat dan Tuhan itu hanya perbedaan sedikit saja. Insya Allah mudah-mudahan bisa ditingkatkan pemahaman dan perjalanan ibadahnya menuju yang hakikat kepada Allah. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.